Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang kuadran trigonometri. Nah, kalau dari kata kuadran, biasanya ini bukan ibaratkan ya. Memang di matematika kuadran ini adanya di diagram kartesian, ya. Dan ini kita bahas khusus untuk membahas yang berkaitan dengan trigonometri. Yuk kita bahas. Nah, untuk pertama kalau kita lihat di sini di diagram kartesian ini ada dua sumbu. Yang di sini adalah sumbu horizontal sebutnya dengan sumbu X, dan ini adalah sumbu yang vertikal sebutnya dengan sumbu Y. Nah, untuk di kuadran sendiri ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Kita bagi ya. Ya, ini dia. Ada 0, 90 derajat, 180 dan 270. Dan sebenarnya di sini ada lagi ya 360 derajat. Kita akan bagi 1, 2, 3 dan 4. Ya. Nah, kuadran 1 itu adanya di sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 adanya di 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat menjadi sampai 270 derajat. Dan yang terakhir adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Dan ini akan berulang terus menerus sampai sudut yang tak hingga. Jadi mungkin ada sampai 540, bisa jadi 370 dan lain-lain ya. Oke, kita bahas masuk langsung ke trigonometrinya. Yuk kita lihat ke kuadran 1 dulu. Misalkan di sini kita punya sebuah segitiga. Segitiga ini kita katakanlah mempunyai sudut sebesar 30 derajat. Nah, kalau dari hitung-hitungan saya di kalkulator tentunya ya, ini kita coba bahwa nilai sin 30 adalah 0,5 nilainya. Kemudian cos 30 derajat nilainya adalah 0,87. Tan 30 derajat adalah 0,58. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa ada ya bahwa cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Dan juga tan 30 derajat nilainya adalah berapa? Yo, sin per cos apa cos per sin? Dicek lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuadran yang kedua. Oke, kuadran kedua ini kita bisa lihat dengan segitiga yang sama, yang ternyata kita punya sudut sebesar 150 derajat. Kalau kita hitung lagi menggunakan kalkulator nih, ternyata nilai dari sin 150 derajat adalah 0,5. Cos 150 derajat adalah minus 0,87. Dan juga tan 150 derajat nilainya adalah negatif 0,58. Bentar, kok kayak ada yang sama ya? Yuk kita coba bandingkan dengan yang tadi di sudut 30 derajat di kuadran 1. Ternyata kita lihat di sini nilai sin 30 derajat nilainya sama dengan sin 150 derajat, berarti sama-sama 0,5. Tapi lihat di bawahnya, kalau yang ini cos 30 derajat nilainya 0,87, sedangkan kalau cos 150 derajat nilainya adalah negatif 0,87. Ternyata ada perbedaan negatifnya ya di sini. Nah, karena ini kita lihat ya, ternyata kalau misalnya di kuadran 2 kan sampai 180 derajat. Nah, ternyata kalau kita hitung nih, ternyata sudut yang kita pakai sebenarnya adalah 30 derajat. Tapi ingat, dihitung dari sumbu X ya. Ingat, dihitung dari sumbu X. Jadi kalau kita bandingkan nih antara kuadran 1 dan kuadran 2, jadinya seperti ini. Nah, ini ya, sama-sama 30 derajat, cuman ternyata ini berbeda. Ini ada di kuadran 1 dan ini ada di kuadran 2. Lihat nilainya, ternyata nilai sin nilainya sama-sama positif. Kalau nilai cos dan tan nilainya sama tetapi beda tanda. Yang ini negatif dan yang ini adalah positif. Oke ya, kita lanjut. Yuk kita cari tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa nilai sin 150 derajat nilainya adalah 0,5. Ternyata ini bisa kita gunakan dengan sin 180 derajat dikurangi 30. Berapa kira-kira ya? 150 bener kan ya? Nah, artinya ternyata ada kesesuaian antara sudut yang di sini dan juga sudut hasil pengurangan antara 180 derajat dan juga 30 derajat. Yang artinya nih bisa kita ambil yang bagian atasnya aja menjadi seperti ini. Artinya nilai yang kita mau cari ini kita
bergantung pada kuadran di mana kita mencarinya. Contohnya tadi kita cari adalah 150 derajat. Berarti kuadran 2 maksimalnya adalah 180. Berarti kita pakai 180 derajat dikurangi dengan sudut yang memang hasilnya sesuai dengan sudut yang di depan. Berarti 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150, berarti 30 derajat. Artinya kita menggunakan sin 30 dan nilainya adalah setengah. Begitupun kalau misalnya di sini adalah nilainya sin 120 derajat. Kalau sin 120 derajat berarti kita coba 120 ya di sini ya. Berarti 180 dikurangi berapa yang hasilnya 120, berarti kan nilainya adalah 60 derajat. Nah, seperti itu. Mudah kan? Yuk kita coba cek lagi yang kuadran 2 yang tadi, kita review lagi ya. Nah, inilah kuadran 2. Ternyata yang nilai positif hanya ada di sin. Tapi kenapa nilai yang ini negatif ya? Nah, karena sebab ini kita akan coba menggunakan persamaan yang seperti ini. Jadi untuk nilai sin di kuadran 2 khusus sin saja nilainya adalah positif. Sedangkan cos dan tan nilainya adalah negatif. Nah, daripada bingung, kita cari tahu untuk semua kuadrannya yuk. Kita akan masuk, lihat di sini yang tadi ya, kita akan masuk ke kuadran 1. Di kuadran 1 semua nilai sin, cos, dan tan itu nilainya adalah semuanya positif. Jadi nggak usah dilakukan lagi. Oh, berapa nilainya sin 30 ya, berapa tangan 30 ya. Semuanya nilainya adalah positif, tidak ada yang negatif. Jadi sama aja. Sin alfa tetap sin alfa, cos alfa tetap cos alfa, tan alfa tetap tan alfa. Yuk kita lanjut ke kuadran yang kedua ya. Di kuadran kedua hanya ada nilai sin yang positif. Tapi ingat, teman-teman ingatnya gini ya. Kita lihat di sumbu X ya. Jadi yang kita pakai adalah yang di sumbu X-nya. Jadi kalau misalnya di kuadran 2 ini kan dia maksimumnya 180 derajat di sini di sumbu X gitu ya. Jadi makanya kita akan cari di sebelah sininya nih yang sisanya. Yang sebelah sininya berapa? Jadi pakainya 180. Nah, karena kita cari di kuadran 2 berarti nilainya adalah 180 dikurangi. Ingat ya, 180 dikurangi. Jadi nanti persamaannya seperti ini nih. 180 dikurangi dengan alfa. Sudut alfanya ya nanti tinggal dicari berapa hasilnya. Itulah untuk kuadran 2. Selanjutnya ada kuadran 3. Kalau kuadran 3 khusus yang positif nilainya adalah tan. Nah, dari sini kita lihat nilai di kuadran 3 ini adalah 180 ditambah. Ingat ya, 180 ditambah. Kenapa? Karena kita lihatnya fokusnya di sumbu X, sumbu yang horizontal ini. Berarti ya 180 ditambah dengan nilainya berapa. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, nilainya akan pakai penjumlahan. Tapi ingat tadi di kuadran 3 nilainya yang positif hanya tan. Nilai sin dan nilai cos nilainya adalah negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4 yang positif nilainya adalah hanya cos. Kita ingat bahwa yang kita gunakan adalah di sumbu X. Di sumbu X ini kita lihat ini adalah nilainya 0 derajat atau tadi saya bilang nilainya adalah 360 derajat. Berarti kita pakainya adalah 360 dikurangi berapa gitu ya. Jadi 360 dikurangi berapa angkanya biar nilainya sama. Yuk kita coba cek. Nah, berarti nilainya adalah 360 derajat dikurangi dengan sudut yang akan kita pakai. Mau berapa gitu ya. Tapi ingat, di kuadran 4 yang positif hanya nilainya adalah cos. Yang lainnya nilainya negatif. Sin dan tan nilainya adalah negatif. Baiklah, seperti itu untuk yang kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi ingat kuadran 1 ini nggak usah ditambahin karena pasti dari 0. Kuadran 2 180 ditambah sudutnya berapa? Maaf, 180 dikurangi sudutnya berapa? Untuk kuadran 3 180 ditambah dengan sudutnya berapa? Dan untuk kuadran 4 360 dikurangi berapa? Ingat ya, yang satu langsung saja, yang kedua 180 dikurangi, yang ketiga 180 ditambah, yang keempat 360 dikurangi. Dan jangan lupa yang kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3
hanya tan yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Itu saja dari saya tentang kuadran trigonometri. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.